Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cangcingnya Babe hari ini aneh ada di tempat yang istimewa dan ditemenin kawan-kawan yang istimewa. Bang Pedro, Ya. kenalin dong kawannya satu-satu. Begini Bang, ini saya kenalin. Kenalin dulu. Ini rekan saya juga, Bang Fahri. Bang Fahri yang dari Bang ini. Fahri sebagai apa nih? Ini Bang Fahri ini sebagai salah satu pemain juga, penikmat ketapel juga. Dan mungkin nanti untuk detailnya beliau yang akan menjelaskan. HP ini Nah. lu yang ngelola. Kalau masalah kafe, nah kita bisa satu. Ya. Masalah kafe. Siap. Kayak gini. Sorry di background nongol-nongol Ini ini. dia, tenang aja. Kalau saya bagian Bukan apa saya kagak kesabaran gak ngeliat anak muda yang pada semangat. ya nih. tenang. Gimana? Ya, berarti one by one ya. Ya, oke. Berantem dong, fight gitu. Krek, saya pelanin dulu kepala saya nih. Iya, nah ini Bang Fahri. Mari. Iya, Pakai ini- C nggak namanya? Pacek. Iya, Fahri. Kalau misalkan itu biasanya kalau kita belajar ngaji tuh maksudnya kok itu. Oh, Ya, kok. Ya, Bang Fahri itu di Bang Beril. Nah, Bang Beril ini yang mereka berdua ini yang punya Paling tua nih. Iya. Makanya kita dari awaknya dong, dari awaknya. Nah, di samping saya ini Bang Minot. Bang Minot. Iya. Saya sering dengar nama Bang Minot kayaknya dah. Nanti detailnya. Pokoknya ntar pengen tahu, pengen sering ini, Nah, nanti akan dijelaskan. saya inget dulu Bang Minot di mana ya? Kayaknya terusin dulu dah. Dan yang terakhir ini ada Bang Simon. Simon. Iya. Ini beliau ini juri salah satu apa namanya American Idol apa? Oh, bukan di sini. Ada banget. Ada teman saya juga nih di belakang saya hello ya. Bang Akbar. Bang Rijal. Bang Rijal. Iya. Saya pakai batu dulu dah. Oh iya. Nimpalin. Benar harus begitu. Jadi dari Bang Fahri dulu nih. Oke silakan Bang. Bang Fahri, kenalin diri dong. Ya. Buat channel ada nih, boleh Bang. Iya. Sebelumnya terima kasih nih Bang Munir. Munir udah datang ke tempat kita nih. Selainnya memang kita dari awal saya selalu sama partner saya di pemilik tempat ini Bang Beril. Bang Beril. Kita memang mempunyai konsep kita pengen sesuatu hal yang menjadi pionir. Pionir dalam arti selama ini kan orang-orang mungkin minum kopi di kafe, mungkin dia kerja di yang belum adanya dia ada arena bermain ketapel itu belum ada. Nah, Jadi ngopi ada arena bermain ketapel. Gile. Belum pernah dengar kan Bang Munir? Oh, lagi belum pernah dengar kan? Jeblok. Nah, Agak berasa itu tentunya udah 5 gelas. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya kebetulan Bang Pedro udah partner aneh nih, udah lama di ketapel. Kita bicara juga. Sebenarnya ada Bang Pitung juga nih, Bang Pitung tapi belum datang nih istilahnya dalam acara ini juga. Kemarin sempat kawan juga ngobrol juga sama Bang Pedro. Bang, kita bikin yuk konsep selama ini kan mohon maaf nih ketapel aneh lihat cuma situasi yang memang orang yang penting happy aja nih untuk main bisa pukul, tapi kenapa nggak selagi nanti kita bisa berprestasi juga. Iya. Tapi di mananya dalam hal ini pun kita menyiapkan wadah dalam arti kita sambil foto-foto, kita sambil menyalurkan hobi, dan juga mungkin nanti kedepannya akan bisa mendapatkan SDM dan yang bisa menjadi berprestasi. Berprestasi karena Betul. ketapel itu udah masuk pon. Betul. bisa nggak? Merinding kan ini? Wah, iya benar-benar. Ini bagian sawah ini udah masuk gimana nih? Betul. Bener nih? Iya, kalau kita ini kan bahasa masuk. Iya. Kalau ente kan merinding ya. Ya biar lebih internasional dong. Iya. Bilang ya, Gus Bang. Gus, Bang. Bang, aneh potong dikit ya Bang ya. Kita bisa menjadi manusia yang baru. Kita kan dilahirin procot sendirian ya, begitu kan? Kita bisa jadi orang baru. Bagaimana kita bisa jadi orang baru dengan kita menghimpun beberapa kekuatan, setelah itu kita menjadi orang yang baru. Dengan kekuatan yang baru. Jadi Bang Fahri dengan Bang Beril punya tempat dan konsep kafe. Bang Pedro teman Bang Fahri Repet ya. Nih, Bang Fahri ini udah jadi orang baru lagi nih dalam sesuatu yang baru. Ya, terus. Jadi akhirnya sebenarnya ide ini sih sebenarnya spontanitas. Kalau kita memang awalnya dengan Bang Beril ini adalah kita buat kafe. Ide ini apa? Ide untuk membuat kafe. Idenya apa tadi?
maksudnya berdua spontan aja. Spontan dan ya mungkin Konten uhuy. tapi ada pengen sesuatu yang beda dari yang lain. Saya terus terang kalau dalam melakukan sesuatu, saya pengen hal yang kita kerjakan itu mungkin sesuatu warna tersendiri. Akhirnya apa, saya guide lah Bang Pedro, gimana kalau kita bikin kompo-kompo, bikin acara challenge ketapel, tapi di sini ada kafe. Ataupun ketapel ini merupakan satu dari arena yang ada kita siapkan dari fasilitas kafe itu sendiri. Seperti itu. Jadi kedepannya ini bukan hanya kita aja sebagai pengelola ya, pemilik tempat ini untuk menjalankan ini, tapi kita menggunakan komunitas lain. Misalkan nih, komunitas lain nih yang maaf nih belum mau dia mau ngadakan challenge ketapel, tapi belum ada tempat. Pakailah kita, tapi jangan lupa jajannya di kafe kafe. Berarti itu disebutnya simbiosis mutualisme. Iya. Apa tuh? Artinya Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi dia punya ini, dia punya ini. Jadi sesuatu yang baru. Something new. Bang Pedro udah nyobain kopinya belum? Alhamdulillah. Apa tuh? Belum. Karena belum pernah. Jadi kita ngomong kopi sama Bang Beri. Bang Pedro nih. Iya. Nanti kita balik lagi ke konsep Boleh, nih ya. silakan. Konsep. Ya gimana Bang Pedro? Apa? Kopinya? Nah, Kalau buat kopi kita tuh emang ngambilnya biji-biji dari Nusantara sih Pak. Nggak ada biji dari luar negeri, nggak ada. Kita prioritaskan UMKM yang di Jawa Barat terutama kan. Ada yang dari Subang, ada yang dari Majalengka dan lain-lain, itu kita timbun, cari pedagang-pedagang anak muda juga yang mereka yang benar-benar ngelola kopinya sendiri. Nyari anak muda Nusantara. Cocok. Ya, itu nanti bakalan kalau ini mulai berkembang, mulai ada ini pasti ada itu musik kan maksudnya. Ya. Jadi gini konsepnya, kopinya diambil dari kopi-kopi Nusantara. Iya. Yang dikelola sama anak muda. Iya benar. Apalagi Bang Beri ini kan untuk mewakili kaum milenial. Tuh. Wah, iya. Milenial. Ada lagu juga kayak tadi tuh. Milenial. Salah ya, tadi bisa gitu. Jadi Bang Beri, umur berapa sekarang? Aku baru umur 19. 19 sudah punya usaha sendiri. Cakep. Alhamdulillah. Jadi gimana? Ketertarikan terhadap usaha ini, kenapa milih kopi dulu? Ya, kenapa milih kopi ya? Pertama lingkungan saya juga para penikmat kopi kan. Iya. Terus kayak ya pasti orang nggak mungkin nggak suka kopi gitu. Kopi itu unik-unik sendiri, terus Indonesia juga kaya dengan biji kopinya juga kaya, maksudnya sumbernya buat masak kopi itu banyak ada gitu. Jadi kita nggak usah mikirin ini sumber dari mana ya. Oh udah ada kok, nggak nyari-nyari. Anak muda sekarang juga udah pada bisa ngelola kok gitu. Jadi ya pertama dari lingkungan sih kenapa saya milih coffee shop gitu. Jadi anak muda udah lihat sumber kopinya banyak, Iya. yang penyuka kopinya banyak Bang. Kita kalau nggak ngopi sehari, gimana rasanya? Seperti itu dijamu konsep dia apa dia racik secara Iya. rapi, tempatnya enak. Dan ini Bang, kalau anak muda seluruh Indonesia kayak dia gini gimana ya? Hah? Maju pasti pemikiran ini. Jadi Jawa Baratnya mana nih? Kopi Garut. Ada yang dari Subang, Tasik, ada di Majalengka juga. Banyak sih dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta juga ada, tapi Jakartanya dia tuh cuma bagian roastingnya doang. Ini aja ya. Dan kita kemarin dapat dikirimin sampel mau dari Aceh, Gayo. Ayo. Nah itu tuh belum nyampe sini, tapi aku udah kontak-kontakan sama teman aku. Dia lagi di Aceh kan, dia emang punya tempat roastingnya sendiri juga, punya kebunnya masih dikit, tapi dia udah mau nyoba nyuplai ke Jakarta. Kita dulu ngasih sampel, ya udah deh. Kita jadi insya Allah ya dari kopi-kopi Indonesia kalau bisa dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Insya Allah. Kopi Aceh, kopi Medan, kopi Jambi, kopi Lampung, keluar semua. Itu kan saya bilang tadi di awal, ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ya nggak? Jadi Bang Akbar 37 hari kita kudu ngopi di sini nih. Udah, oh iya sesuai dengan provinsi ya, provinsi ini kita ya. Jadi Bang Pari dulu lagi nih, Iya. balik lagi. Bang Pari, kok ketemu itu idenya? Jadi ini Bang, sebenarnya ide dengan Mas Beri sudah kita bicarakan. Saya pengen tadi saya bilang kalau saya pengen bawa sesuatu hal harus beda dari yang lain. Tetapi juga dalam arti satu kita bisa mempekerjakan orang.
Ya. Mengerjakan teman-teman yang memang sedang maafin kita dalam kondisi pandemi ini, kita bukan memecat orang tapi kita meng-hire orang. Nah, itulah yang kita jalankan seperti itu. Istilahnya dalam arti dengan situasi pandemi ini justru itulah menjadi challenge buat kita. Kita bisa membuat suatu usaha merekrut orang. Nah ini salah satu tim kita ini pas banget lagi kan. Ini ada Pak Wiwin, ada Mas Diki. Ya, non bulan ada. Oh ini non bulan. Nanti mulai bulan. Lu ganteng lu pakai baju gitu. Biasanya gitu ya. Abang Boncang Cinya Babe, umur 19 tahun udah ngerekrut orang. Kebayang nggak? Luar biasa Bang Pedro ya. Udah buka lapangan kerja buat orang, ini luar biasa banget. Apalagi kita melahirkan kafe ini dalam situasi yang kita tahu sama sih kita lagi pandemi, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu seperti itu. Nah, itu dia. Kita satu lagi hobi kita sebagai mentapel siapin di sini. Itu yang udah kita tarik begini kan, bisa ngopi, pasti ada timbangannya dong. Iya. Ada makanannya, baik itu makanan little, kecil, sampai big. Ya. Ringan sama apa? Berat ya. Berat kan? Berat. Ya. Mulai ringan sama dijinjing, kalau berat ya kita bareng-bareng ya. Kadang-kadang pakai forklift bisa, pakai dokrak. Jadi kalau makanan pertama itu kan berat apa ringan. Iya. Kedua asalnya nih yang barat itu tradisional. Gitu. Jadi gimana Bang dari? Iya, kalau kita makanan ringannya itu ada kayak pisang goreng. Nah, pisang goreng kita itu juga spesial. Bukan pisang goreng biasa. Pisang goreng tanduk. Itu tuh jadi pisangnya itu gede-gede. Dari kita tuh yang pisang gede-gede itu ada varian rasa juga, ada keju, coklat. Ada coklat crunchy itu variannya, jadi kayak kita makan coklat tapi ada teksturnya beda. Tuh. Bahan ini kalau berbicara milenial tuh bahasanya itu baru yang ringan tuh, itu baru bicara pisang doang tuh. Kalau saya ketemu makan siang di sini biasanya apa makan siang? Ada chicken skin, kulit ayam. Itu tuh chicken skin itu masih bisa ada varian 4 rasa. Ada bulgogi, red sweet sauce, salted egg, sama satu lagi ini apa? Sambal matah. Kalau buat tradisionalnya kita ambil sambal matahnya. Sambal matah kan makanan khas Bali kan. Nah itu kita ngambil menu tradisional tuh sambal matah itu. Tapi ntar Bang Munir harus cicipin sama dari sini semua. Iya, Tahu kita berapa hari ini kita di sini. Di sini sih karena kita ketemu sekarang kita udah lagi apa dikit lagi lebaran haji nih, bisa ketemu lagi lebaran haji. Itu buat nyobain makanannya doang. Setuju. Ada kita kalau misalnya makanan itu ada juga dimsum, ada juga dimsum. Dimsum, terus roti bakar, kita ada chicken wings. Chicken wings kita itu emang spesial itu emang kita udah racik, udah kita bumbuin, itu digoreng pakai tepung. Nah pakai 4 spesial saus tadi lagi. Ada sambal mata, red sweet sauce, bulgogi, sama salted egg. Itu kita gabungin dan harganya tuh juga dijamin murah. Nggak ada yang di atas 25.000 untuk makanannya. Di bawah 25.000 semua. Pas buat kantong saya mah. Cocok. Ya itu Bang. Kalau walaupun misalkan dia pakai bahasa asing, tapi tetap ininya apa namanya lidahnya lidah kita, ada ibaratnya lidah. Ya apalagi kan bahasanya chicken wing, kalau bahasa kita siapa kaya. Kok gampang ya gitu. Bang, Ya ngelihat kegiatan ini kita kan gini, hidup menjadi baru karena harapan. Ya, kita lihat peluang ini ada harapan baru, jadi semangat. Iya. Abang udah ngeliat nih kayak gini nih, punya kafe, punya selopetan. Kira-kira ada nggak tempat lain yang abang lagi incer? Kalau saya sih ngeliatnya kalau misal insya Allah, amin, alhamdulillah ini kan bakal baru di Jakarta ya. Insya Allah kita bisa ngembangin sampai keluar kota. Sampai keluar kota? Iya, keluar kota kayak di Solo. Di Solo kita bisa bangun komunitas ketapel juga ntar. Nah iya, kurang lebih kayak gini. Mungkin kalau misalnya ada evaluasi ya kita bisa evaluasi di sana juga kan. Tingkat, maksudnya kita apa yang kurang di sini bisa kita benarin di sana. Kedua tempat gratis beto. Kalau kamu doang. Alhamdulillah. Soalnya kalau kita di Solo ya? Di Solo. Solo ya? Iya, betul. Kalau Solo berapanya?
Tapi terus terang aja nih Bang, kalau kita ke Solo nggak bisa beramai-ramai. Kenapa tuh? Karena Solo. Kalau Solo kita kan berarti sendiri doang, nggak bisa beramai-ramai. Abang Poncang Cinya Babe, sebelum kita tutup, Ane pengen ada pesan-pesan dari semuanya nih. Bagaimana kedepannya tentang Ketapel, usaha kopi yang disinergikan. Silakan Bang Fahri. Kalau saya sih tambahan gini, Ada kamera Bang Fahri. saya melihat di sini banyak potensi kondisi dari abang-abangan ini. Iya. Dari Bang Timon, dari Bang Minon, ataupun Bang Pedro sendiri yang hobi buat ketapel. Iya. Kenapa itu kita nggak wadah dalam arti Nah. wadai dalam arti selama ini mungkin dijual hanya personal Ya, betul. melalui FB, Instagram. Nah, kita mumpung punya tempat nih, taruh barang-barang kebanggaannya abang-abang nih di tempat kita. Ya. Masih ada sisi bisnisnya kita. Abang jual berapa ke kita jual apa? Yuk kita sama-sama dalam arti di komunitas ketapel yang misalnya di ketapel ini kita bisa membangun ekonomi umat. Dalam arti mempekerjakan barang-barang yang memang ayo bangun kreasi sebagus mungkin. Kita ini bahkan kita pun juga banyak contoh-contoh di daerah lain yang bisa menjual ketapel. Kenapa kita tidak untuk di Jakarta seperti itu? Betul Bang Minot ya? Tuh, buat para maker di Jabodetabek, Bikin yang banyak dah. bikin yang banyak nanti bisa ditaruh di kafe Pot ini. Kita nanti akan siapin etalase. Tuh, disiapin Kita tuh. buat membanggakan lah sama produk-produk kita Tuh. semua kayak gitu. Bikin dah sebanyak-banyaknya, taruh di mari. Karena yang jualin di sini. Lihat dia punya pohon, nanti ditebangin ada cakrangnya. Pokoknya maker tinggal tunggu aja rekening nyampe. Yang mau jual gotri, Ya. mau jual ini. Nah, ini sedikit lagi juga. Sebenarnya kita nih ada sedikit kelupaan sedikit. Selain pot ini kita ada sebenarnya kita jual ada distro. Distro ini kita memang konsepnya adalah pot ini adalah cafe dan distro. Kita kebetulan maminya Bang Beru ini adalah memang pembuat baju-baju semua dari entah sampai saya PHD lah semuanya kita buat. Jadi buat merchandise nanti ketapel semua bisa di kita. Dengan harga khusus sepertinya dengan desain terserah kita ini. Gak ada alasan buat nggak maju nih kalau Oh, nggak kasih pasti. alasan. Tuh. Nanti boleh Bang Munir lihat ke dalam ada contoh-contoh baju-baju kita bisa di dalam juga bisa kita lihat Siap. sama arena ketapel yang pasti nih. Ini udah gatel aja nih ngomongnya. Iya, saya panggil tadi udah pada begini aja. Iya, Bukan makanya. apa kalau saya udah kesono kan becek, saya susah lagi ke sini. Iya, ada tenang aja. Saya juga tadi udah Ah, pengen ngopi maksudnya. kalau penyanyi nggak boleh ngeliat mic, kalau Nah. rock nggak boleh ngeliat ketapel. Iya. Bang Fahri kenal lama nggak Bang Ben? Kita kenal udah kurang lebih setahun nih Bang. Ada. Tahun. Tapi setahun itu nggak ada gunanya. Kayaknya udah kayak abang aja saudara. Kayak udah umur hidup aja kita sama dia ini. Tapi lihat dia istiqomah banget sama selpetan ya. Waduh. Hah? Nih kalau saya lihat nih mungkin Bang Pedro nih orang yang di mana aja ada. Begitu ya? Kita punya satu grup. Kadang pagi di sono, siang di sono, malam di sono. Dia cuma tidurnya malam doang. Malam. Gak yakin saya dia tidur. Malam gitu doang, paginya. Bukan, malam ngirisin gotri. Betul. Bang Poncang Cing namanya Babe, Bang Pedro ini salah satu orang yang istiqomah di selpetan. Mudah-mudahan ketemu jalannya nih ya. Amin. Jadi dia bisa benar-benar jadi panutan kita. Panutannya gini Bang, yang namanya dia ini silaturahminya luar biasa. Betul. Siapa yang nggak kenal Bang Pedro? Betul. Ya kan, dulu bintang film dia. Ya. Bang Bang Beril gimana pesennya nih? Iya, mudah-mudahan kita bisa bangun komunitas ini, maksudnya ramaikan, rame-rame, itu bisa bangun sampai luar kota, kumpulin, siapa tahu bisa sampai luar dunia kan, jadi kita bangga sendiri, namun siapa tahu gitu, pot bisa sampai luar dunia, ketapel bisa sampai Olimpiade malah, wah itu. Bro, sudah 12 tahun udah bisa ngomong kayak gitu. Optimis, kalau optimis. semuanya, kalau semua anak muda kayak gini, kagak ada yang nongkrong begini. Nah, doang, nah. saya nih ketapel kayaknya bisa ngurangin begini nih ya. Betul. Ini begini bergerak. Benar. Iya ya. Fokusnya ke sana kan. Tapi jangan bayangkan juga Bang, ntar kalau saya ajak syuting nggak baca WA. Ya paling kagak 24 Minimal jam. bunyinya dibedain ya. Fahri mah manggil gitu. Cocok. Ada lagi nih Bang. Udah itu aja sih, mudah-mudahan ya, aku pesannya sih mudah-mudahan kita bisa gede-gede bareng,
Maksudnya bareng-bareng komunitas, baru bangun komunitas bareng sampai keluar kota, sampai luar negeri ya. Itu sih harapan aku sih buat komunitas ketapel ini. Kita mau buat ini. Dan saya juga suka main ketapel. Iya. Iya. Apa dibeli warung? Bang, misalnya ada orang punya tempat. Iya. Bang Dery, saya punya tempat nih. Bisa nggak kopi sama ketapel di sini bisa kita pakai seperti itu? Bisa, Oh, bisa banget, bisa banget. Abang Bocang punya Bapak yang punya lahan. Nanti telepon Bang Dery. Dibangunin tempat kopinya, tempat sobetannya. Jadi makin luas tuh Bang. Makin merancang. Kalau dia nggak usah pesan-pesan, salah nanti saya suruh ngelatih. Bang. Sahdan menurut Sohibul Hikayat mari ngomong ke sini dong, ngomong di sini. Jenis makanan dan minuman kafe ini sendiri, ketapel, kemudian ada clothing lah istilahnya, distronya lengkap dari atribut, Ya. hoodie, celana jeans, sampai dengan nanti ada kita jual produk kesehatan namanya Aryani Saffron. Nah mungkin teman-teman bisa searching di Bang Google manfaat dari saffron itu sendiri, itu lebih detail di situ. Mungkin jelas untuk kesehatan. Kita ada di sini semua nanti.